kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Ulfa, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Suci, Hadir Bu. Jessi, Hadir Bu. Delvita. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air kita ini ya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya. Kalian tahu kan kalian suku apa? Tahu Bu. Siapa di sini yang suku Jawa? Saya Bu. Suku Melayu? Saya Bu. Suku Batak? Saya Bu. Oh, banyak ya suku Batak. Oke. Nah, di sini kalian tahu nggak suku-suku apa aja yang ada di Indonesia? Banyak Bu. Apa aja? Suku Batak Bu. Ya, betul. Suku Minang Bu. Betul. Suku Banjar Bu. Ya, betul. Suku Melayu Bu. Suku Jawa Bu. Ya, pintar semuanya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu harap kita semua dapat menganalisis, mengkomunikasikan, serta menyajikan laporan tentang keragaman budaya di Indonesia. Baik, Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang keragaman budaya untuk kalian. Nah, sekarang kalian amati dan pahami video ini ya, anak-anak. Baik Bu. Nah, silakan kalian tonton ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya dengan sesama. Sebelum kita mempelajari materi keberagaman budaya bangsaku, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagamannya.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Namun tetap berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang Minang. Yang kedua, gandang atau gendang Minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, kari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Golok Gobang. Kedua, Pisau Raut. Tiga, Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari Barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Rangda. Pertama, Pereret Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassar adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu.
Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Kahuri. Pertama, Parang Salawaku. Berikut ini adalah bagaimana cara atau sikap kita untuk menghargai budaya negara Indonesia dengan sebagai berikut. Nah, setelah kalian tonton video tadi, apa yang kalian pahami dari video tadi? Indonesia beragam suku-suku, Bu. Ya Di benar. Indonesia beragam daerahnya juga, Bu. Betul bisa. Beragam juga rumah adatnya, Bu. Bagus. Di Indonesia banyak sekali tari tradisional, Bu. Betul, Pak. Betul. Setiap daerah punya tradisional, Bu. Baik. Nah, jadi benar ya. Banyak sekali daerah dan suku-suku di Indonesia. Mulai dari Banjar, Jawa, Melayu, Batak, bahkan Batak ya juga, dan suku-suku itu memiliki banyak sekali ciri khasnya. Masing-masing mempunyai rumah adat, mempunyai alat tradisionalnya, mempunyai tariannya. Nah, kita juga belajar tentang keragaman budaya ini menandakan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati, jangan mengejek suku yang lain dan saling menyayangi. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk menjadi dua kelompok ya. Ini Ulfa dan Delvita menjadi kelompok 1, Suci, Nisa, dan Yesi jadi kelompok 2. Duduknya dipisah ya. Di sini, Suci di sini sama membentuk lingkaran sebelah sini ya. Sini Yesi. Ya. Ya gitu ya. Udah. Nah, di sini Ibu ada tugas LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Kalian kerjakan ini juga boleh menggunakan handphone karena Ibu sudah meminta izin kepada kepala sekolah dan juga orang tua kalian ya. Ini tugasnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jika ada yang kurang dipahami, bisa tanya Ibu ya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, kelompok mana nih yang berani maju ke depan untuk presentasi? Kelompok kami, Bu. Silahkan maju kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Silahkan dibacakan ya. Yang kami dapat, Bu, teman-teman, kalau suku Jawa itu nama rumah adatnya itu rumah joglo. Tariannya tari gambyong dan alat musiknya itu ialah gambang. Kalau suku Minang itu rumah adatnya rumah gadang. Tariannya ialah tari piring, alat musiknya yaitu saluang. Kalau Banjar itu rumah adatnya rumah banjung. Tariannya itu tari radak rahayu dan alat musiknya yaitu bumbung. Nah, yaitu sekarang kami akan menjelaskan mengenai cara
itu saling menghormati suku orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak menjelekkan suku orang lain. Yang ketiga, tidak menghina suku orang lain. Dan saling menyayangi antar sesama. Sekian. Sudah? Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, satu. Ya gimana kelompok 2 ada tambahan atau tidak? Iya Bu, ada Bu. Apa itu, Suci? Dari suku Batak, rumah adat Bataknya itu rumah adat Batak, rumah bolon. Tariannya tari totor, alat musiknya sarune bolon Bu. Terus dari Melayu, rumah adat Melayu, rumah belah bubung. Tariannya tari japin, alat musiknya canang atau rempah. Ya tepuk tangan juga untuk kelompok 2 ya semuanya. Benar sekali penjelasan kalian semua bahwa banyak sekali kan suku-suku di negara kita ini, dan kita harus saling menyayangi, menghargai, tidak boleh mengejek satu sama lain. Ya kan? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang boleh kumpulkan hasil tugasnya kepada Ibu. Nah, di sini Ibu ada tugas lagi untuk masing-masing kelompok untuk membuat poster. Nah, Ibu mau mengetes ke kreativitas kalian seberapa jauh gitu ya. Nah, ini untuk kelompok di sini ya buatnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat posternya ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa tanya Ibu ya. Iya Bu. Sudah selesai anak? Sudah, Bu. Baik, boleh kumpulkan ke Ibu tugas posternya. Nih Bu. Ya makasih Anissa. Terima kasih. Wah, bagus semua ya hasil tugasnya. Di sini kelompok 1 membuat poster yang bertuliskan kunci persatuan adalah menghargai perbedaan, dan kelompok 2 membuat poster bertuliskan kita Indonesia dalam satu keberagaman. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam suatu masyarakat di mana dalam berbagai aspek baik dari suku bangsa, agama, ras, keyakinan, ataupun sosial budaya. Nah, di negara kita ini banyak sekali suku kan, mulai dari Jawa, Banjar, Melayu, Batak, dan lain sebagainya. Dan masing-masing suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada tariannya, ada alat musiknya, ada makanannya, seperti itu ya. Untuk itu tadi kita harus saling menghargai dan menyayangi. Ya baik. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, tidak ada. Oke, sebelum pulang, Ibu mau kita nyanyi lagu daerah dulu. Lagu Rambadia ya. Bisa? Bisa, Bu. Yang semangat dong, bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Rambadia, ramba munatai torio rio, rambana poso, margadia, marga munatai so uso uso, naso umboto alati pang tipang tipang, kolo labaya ala rudeng 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 pong, alati pang tipang tipang, kolo labaya ala rudeng 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 pong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa yang dipimpin ketua kelas tadi ya. Kepada Anissa, silakan Anissa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatannya, tetap ikuti protokol kesehatan masyarakat.